Shalom God Lovers, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang cerah ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Jalan kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak disembah. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku puji Kau, Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
Shalom, shalom God lover yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih Allah senantiasa tercurah atas kita semuanya. Dia seperti hujan, hujan di akhir musim, bahkan dia terbit seperti fajar. Fajar di pagi hari yang senantiasa memberikan kita kehidupan, pengharapan dan sukacita. Apa kabar God lover semuanya? Saya berdoa semua kita boleh mengucap syukur. Boleh mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu hebat. Tuhan itu tidak pernah kekurangan kasih setianya. Bahkan pertolongannya selalu tepat waktu. Tak akan pernah dibiarkan orang yang berharap kepadanya itu meminta-minta. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan yang luar biasa, renungan yang memberkati banyak orang, renungan yang senantiasa memberikan penyegaran bagi setiap pendengarnya yang mengikuti semua link YouTube-nya. Dan saya percaya dengan renungan ini banyak orang mengalami jawaban doa, banyak orang mengalami kesaksian-kesaksian hidup atas lawatan Tuhan. Bahkan jawaban-jawaban yang sekian lama ditunggu-tunggu melalui sarana program Word from Heaven. Anda dipuaskan, bahkan Anda mengalami terobosan-terobosan iman. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani hari-hari ini bukan hidup yang seperti jalan di highway tanpa hambatan. Hidup kita bukan seperti jalan tol yang tidak ada lubang, tidak ada polisi tidur. Tetapi justru sebaliknya. Hidup ini berisikan tantangan. Hidup ini challenge untuk kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Tentu sebagai anak-anak Allah kita tidak terkikis oleh zaman, kita tidak terkontaminasi dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Tentunya tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita lemah. Justru tantangan yang kita hadapi membuat kita semakin kuat di dalam mengiring Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya kok di antara God lovers pasti punya pergumulan yang sedang hari-hari ini dihadapi. Bahkan tidak sedikit God lover yang mengeluarkan air mata karena masalah yang dihadapi. Berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Bahkan pencobaan yang kau hadapi, firman-Nya mengingatkan kita. Itu adalah hal-hal biasa yang tentunya tidak akan melampaui kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita baca satu renungan yang dahsyat pagi hari ini dalam renungan Word from Heaven, yaitu hidup berisikan tantangan. Terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, ini janji yang indah. Satu firman yang tidak kita dapatkan di tempat manapun juga. Tetapi semua orang yang menerimanya, tentu menerimanya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai satu-satunya juru selamat kita. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. DNA kita bukan DNA manusia lagi, bukan DNA karena cek medis, bukan karena kedokteran, tetapi kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman membuat saya bergairah, firman ini membuat saya semakin bersemangat. Ternyata ketika kita percaya, ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi apa? Anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, anak-anak yang mewarisi kerajaan papanya. Apa yang membuat kita hari-hari ini putus asa? Apa yang membuat kita lemah? Apa yang membuat terkadang ada perkataan yang sia-sia, berkata, saya nggak ada apa-apanya, saya ini hina, saya ini papa. No, ayat ini mengingatkan kita. Semua orang,
saudara dan saya, God lovers dimanapun Anda berada, kita ini adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Tentunya kalau kita menyadari ayat ini, tutur kata kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menyadari ayat ini, berarti pelayanan kita, kepercayaan yang Tuhan berikan kita dalam pekerjaan sekuler, harusnya yang kita tampilkan bukan kebiasaan seperti dunia lakukan. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa, ucapan kita berkuasa, doa kita mengikat, bahkan pujian penyembahan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan tentu menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini sebagai hamba Allah saya ingatkan Anda yang lemah, ayo Anda adalah anak Allah. Anda yang sakit mungkin mengalami titik lemah dan keputusasaan, saya ingatkan Anda adalah anak-anak Allah. Anda yang pebisnis mungkin partnermu tidak menghargai engkau atau partnermu mengkhianati engkau, saya ingatkan sekali lagi Anda adalah anak-anak Allah yang punya kuasa. Pembela kita bukan manusia, pembela kita adalah Tuhan itu sendiri. Tentu firman ini membuat kita semakin kuat dalam pengharapan dan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah hari ini. Kita yakinkan iman percaya kita bahwa kita sesungguhnya ada dalam covering ilahi. Datang yuk kepada Tuhan, kita berdoa, kita aminkan firman ini dalam renungan Word from Heaven. Biarlah firman ini menjadi guidelines sepanjang hari ini kita ada dalam tuntunan dan perlindungannya. Bapa, dalam namamu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat renungan pagi Word from Heaven, di mana firman-Mu telah disampaikan dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah ahli waris daripada kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, tantangan apapun yang ada di hadapan kami percaya ketika Allah di pihak kami, tentu Allah akan menolong kami menyelesaikan semua masalah kami. Tantangan yang boleh ada membuat kami semakin bergairah karena Tuhan yang menyertai kami. Engkau lawat setiap God lover dimanapun berada, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan. Terima kasih, bagimulah hormat, kejayaan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan, kalau Anda diberkati dengan renungan Word from Heaven ini, silakan Anda bagikan link YouTube renungan ini ke kerabat, saudara, teman yang ada di kota, di kampung, teman sekolah. Bagikan saudaraku, biar banyak orang dipulihkan. Ketika orang menghadapi tantangan, biar dia kuat sebab ada tangan Tuhan yang menolongnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.